Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Amin. sangat baik, Amin. dan selalu berbuat baik Amin. bagi setiap orang yang percaya Amin. kepadanya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman ini perlu sikap karakter seperti yang dimiliki oleh Sakius setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya orang Kristen harus berubah setelah dia percaya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan menjadi orang yang berkata, saya Kristen, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi perbuatan, kelakuannya tidak berubah dan tidak mencerminkan kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat berubah di dalam sikap hidupnya, jiwanya, pikiran, perasaan dan kehendaknya berubah, tidak sama dengan dunia. Jiwanya, rohnya, tubuhnya dikuduskan oleh kuasa firman. Segala bentuk apa yang dia perbuat, segala yang dia pikirkan, yang dia rasakan berpola kepada kebenaran firman Allah. Bukan kepada adat istiadat, bukan berpola kepada apa kata orang, bukan berpola kepada dunia-dunia yang dikatakan tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kembali saya katakan, pada akhir zaman ini diperlukan sikap kehidupan seperti Sakius yang setelah bertobat ada perubahan di dalam kehidupannya. Ada perubahan dalam cara berkata, ada perubahan dalam cara bertindak, ada perubahan dalam cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita perhatikan Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri dan kita akan baca secara bergantian. Saya ayat pertama, jemaat ayat yang kedua, dan seterusnya. Sakius, Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak dan mengajak orang untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat Sakius dan berkata kepadanya, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.
Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Silahkan dulu. Firman Allah berkata di dalam ayat yang ketiga, Sakyus berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Sakyus seorang yang kaya. Tiap hari dan tiap saat dia bekerja sebagai pemungut cukai. Dia sudah mengumpulkan kekayaan demikian banyak. Dia sudah hidup di dalam kelimpahan. Tetapi ayat yang ketiga berkata, ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Artinya, ada kejenuhan di dalam diri Sakyus yang tiap hari cari uang, cari uang, cari uang. Yang tiap hari melakukan kejahatan, dan kejahatan. Sekian banyak waktu yang dia pergunakan untuk mengumpulkan harta, untuk mencari uang, untuk hidup bersenang-senang. Ternyata semua tidak mendatangkan kepuasan baginya. Salomo berkata dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9, barang siapa yang mencintai uang, dia tidak akan mengalami kepuasan. Artinya uang seberapa banyak pun yang kita miliki tidak akan memberi kepuasan dalam jiwa kita. Dan Salomo mengatakan semua adalah kesia-siaan. Jangan kita berpikir seseorang yang terus mencari dan mencari uang, mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan. Mereka memiliki kepuasan di dalam batinnya. Mereka memiliki kepuasan di dalam hatinya. Salomo, seorang raja yang sangat kaya, dia berkata, orang yang mencintai uang tidak akan merasa puas. Dan tidak jarang kita melihat semakin orang berupaya mencari uang dan mencari uang terus, tidak ada waktu untuk beribadah. Tidak ada waktu untuk bersekutu. Tidak ada waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa semua yang mereka dapatkan berasal dari Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa dunia dan segala isinya dimiliki oleh Tuhan. Tidak jarang seseorang yang mencintai uang lebih daripada Tuhan Yesus. Pada saat uang itu habis karena musibah dan lain-lain, tidak jarang jiwa mereka menjadi terganggu. Karena mereka cinta akan uang. Ketika seseorang cinta akan uang, hatinya terus terpaut kepada uang tersebut. Pada saat uang itu tidak ada, kemana hatinya akan berlabuh? Pikirannya dikuasai oleh masa-masa yang lalu. Aku hidup berkelimpahan. Aku hidup banyak uang. Aku hidup senang. Kini tidak ada yang dapat kuharapkan. Kini tidak ada yang dapat kuandalkan. Kini tidak ada yang dapat kubanggakan. Proses kekecewaan ada di dalam dirinya. Proses menjadi orang yang rendah diri hati di dalam kehidupannya. Namun banyak sekali orang yang tidak sadar bahwa Tuhan lebih penting daripada sekedar mencari uang. Tuhan lebih penting dari sekedar harta yang kita miliki. Tuhan lebih penting dari sekedar harta yang kita kumpulkan. Uang yang
yang kita kejar terus, tidak akan habis-habisnya waktu yang kita gunakan untuk mencari uang. Uang jika kita cari tidak akan ada habis-habis yang tersedia di bumi ini. Tetapi perhatikan satu hal, engkau kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Engkau kehilangan waktu bersekutu dengan pencipta langit dan bumi. Engkau kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan sumber berkat dalam kehidupanmu. Terlebih dari itu, engkau akan masuk dalam kesia-siaan di dalam kehidupan ini. Dan engkau tidak akan merasa puas dengan apa yang engkau miliki. Sakius berupaya mencari Tuhan. Sakius berupaya untuk melihat siapa Yesus. Sebab selain dia mengalami kejenuhan dalam kehidupannya, dia pun mengalami kekosongan dalam jiwanya. Setiap manusia, ada seorang pengkhotbah katakan bahwa jiwa manusia ada bagian-bagian yang bisa dilihat oleh manusia, bisa dimengerti oleh manusia, tetapi ada satu bagian yang manusia itu sendiri tidak bisa mengenal kekosongan itu. Manusia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam kegelapan di dalam dirinya. Inilah yang Sakius alami. Ada kekosongan di dalam jiwanya. Uang dia banyak, harta melimpah, jabatan, sesuatu yang luar biasa. Tapi kebahagiaan batinnya tidak dia miliki. Ada kekosongan di dalam dirinya. Dia berupaya memenuhi kekosongan hidupnya itu, tetapi tidak dapat. Oleh sebab itu dikatakan Sakius berupaya untuk melihat siapakah Yesus itu. Allah mengasihi Sakius. Allah menaruh di dalam hati Sakius satu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Allah menanamkan di dalam diri Sakius kesadaran bahwa Yesus lebih bernilai, bahwa Yesus lebih tinggi nilainya dari harta dan kekayaan. Yesus lebih tinggi nilainya dari jabatan. Yesus lebih tinggi nilainya dari uang yang Sakius kumpulkan. Saudara, firman Allah mengajarkan kepada kita, dunia dan segala isinya akan hancur dan lenyap, tetapi firman itu kekal untuk selama-lamanya. Paulus dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-8, dia berkata, aku orang Yahudi asli, aku memiliki jabatan, aku memiliki harta, aku memiliki kekayaan, aku memiliki uang, aku dihormati, disegani, disanjung oleh orang-orang. Tetapi karena Kristus, aku rela meninggalkan semua itu. Karena Kristus, aku rela membuang semua itu. Dan aku anggap semua itu sebagai sampah dalam dunia ini.
Sakius memiliki satu kesadaran bahwa Yesus lebih dari segala-galanya daripada yang dia miliki. Sakius memiliki kesadaran bahwa Yesus itu lebih penting dalam kehidupannya. Untuk memiliki kesadaran dalam kehidupan seseorang seringkali sulit terjadi. Bagaikan menegakkan benang yang basah. Kesadaran untuk mencintai Yesus lebih dari segala sesuatunya kadang-kadang tidak muncul dan sukar terjadi dalam kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Saudara, Sakius berupaya untuk melihat siapakah Yesus. Artinya, Sakius ingin mengenal Yesus secara pribadi. Dia tidak ingin mengenal Kristus dari orang, kata orang, cerita orang, kesaksian orang. Tetapi Sakius berusaha untuk melihat siapakah Yesus karena dia ingin membina hubungan, mengenal Yesus secara pribadi. Ada satu pembicaraan antara Yesus dan murid-muridnya. Dalam kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 17, Yesus berkata kepada Petrus, "Menurut orang banyak, siapakah aku?" Lalu Petrus berkata, "Ada orang berkata engkau Elia. Ada orang berkata engkau Yohanes Pembaptis. Ada orang berkata engkau adalah nabi-nabi yang terdahulu." Tapi Yesus berkata kepada Petrus, "Menurutmu siapakah aku?" Artinya Yesus ingin setiap orang percaya mengenal Yesus bukan kata orang, bukan karena kesaksian orang, bukan karena didorong-dorong oleh orang lain, tetapi ada kesadaran saya harus mengenal Yesus secara pribadi. Saya harus memiliki keintiman dengan Yesus sebagai umat dan Tuhan yang saya sembah. Saya harus berkomunikasi secara pribadi dengannya, ingin melekat kepadanya. Saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus. Di sini kita perhatikan, ketika Sakius ingin berjumpa dengan Yesus, tetapi banyak orang yang mengelilingi Yesus, sehingga Sakius tidak bisa melihat Yesus. Tetapi Sakius memiliki kesadaran, memiliki keinginan yang kuat, saya harus berjumpa dengan Yesus. Saya harus melihat Yesus. Saya harus mendekati Yesus untuk membentuk kesadaran dalam kehidupan kita, untuk membentuk menjadi pribadi
dibutuhkan pengorbanan dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, perlu menyalipkan kedagingan dalam kehidupan ini. Sebab kedagingan selalu berupaya menjauhkan seseorang dari Tuhan. Yesus berkata kepada Petrus di dalam Matius pasal 16 ayat 24, barang siapa yang hendak mengiringi aku, biarlah dia memikul salibnya tiap-tiap hari dan menyangkal dirinya. Inilah yang dinamakan dengan kesadaran, keinginan, kerinduan yang didasari dengan pengorbanan, mematikan kedagingan dan keduniawian. Sakius berupaya bagaimana ia supaya dapat melihat Yesus. Ayat yang keempat di sana katakan, ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Artinya Yesus yang sedang berjalan dikerumuni orang banyak, Sakius berupaya untuk mendahului Tuhan Yesus. Sakius berupaya tempat mana yang strategis supaya dia dapat melihat Yesus Kristus. Saudara, seringkali hambatan dalam kehidupan kita ketika kita tetap di dalam Tuhan akan melahirkan hikmat surgawi hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita mengiringi Yesus, ada hambatan rintangan dalam kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada hikmat, ada kepintaran, kebijaksanaan yang akan Allah berikan kepada kita supaya kita bisa mencari jalan keluar dari hambatan yang ada dalam kehidupan kita. Seperti Sakius, dia terhambat oleh orang banyak, tetapi dia berlari mendahului orang banyak memanjat pohon ara. Di sana, di pohon ara itulah Sakius menanti kedatangan Tuhan Yesus. Di pohon ara itu, Sakius menanti untuk berjumpa dengan Tuhan. Sakius mau menanti di atas pohon ara, sebab ada satu kerinduan yang luar biasa. Ada keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan Yesus. Jangan menjadi orang Kristen seperti 5 gadis yang bodoh. Tidak perlu kita berupaya untuk menjumpai Tuhan. Tidak perlu kita menanti-nantikan Tuhan. Tidak perlu mencari Tuhan. Tuhan datang kepada kita. Tuhan melawat kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kerinduan kita kepada Tuhan, inilah yang menjadi dasar Tuhan hadir menjumpai kita. Kerinduan kita akan Tuhan, inilah yang menjadi dasar Allah hadir dalam kehidupan kita. Seperti pada waktu tanggal 25, kemudian tanggal 29, kita berbicara tentang pengharapan. Yesus hadir dalam kehidupan seseorang yang berharap kepadanya. Sebab
Pengharapan di dalam kehidupan seseorang merupakan dasar, merupakan landasan di mana Yesus akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang berharap kepadanya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ayat yang kelima di sana dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Penantian Sakius bukanlah penantian yang kosong. Bukanlah penantian yang akan mengecewakan dirinya, tetapi penantian yang memiliki kepastian berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Allah berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Sakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dalam kehidupan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan senantiasa menyediakan waktunya. Dia akan senantiasa mencari orang-orang yang memiliki kerinduan untuk berjumpa dengannya. Dia sedang mencari orang-orang yang memiliki keinginan untuk berjumpa dengan Yesus. Yeremia katakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 13, jika engkau mencari aku, maka engkau akan mendapatkan aku. Artinya Sakius menunggu di atas pohon ara. Dan ayat yang kelima, dia mendapatkan Yesus Kristus. Orang yang menanti-nantikan Yesus bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Orang yang menantikan Yesus dalam kehidupannya adalah orang yang memiliki kekuatan dalam kehidupan ini. Orang yang mampu bertahan dari segala badai, segala penindasan, segala beban berat yang dia alami. Orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebab ketika seseorang menanti-nantikan Tuhan, di sana iman dia sedang bekerja. Ketika iman bekerja, di sanalah Tuhan hadir dalam kehidupannya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa mencari Tuhan, karena dia tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Seperti Sakius ini, Tuhan berkata, Sakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi firman oleh Tuhan. Dan firman itu akan menyatakan kepada dirinya apa yang harus dia perbuat. Seringkali sebagai orang percaya kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kita tidak tahu jalan mana yang harus kutempuh. Yakinilah, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, akan ada firman yang datang kepada kita. Firman itu akan membawa kita kepada jalan yang harus kita tempuh. Firman itu akan membawa kita kepada apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak menjadi orang percaya yang dikatakan mengalami kebutaan rohani, karena tidak tahu jalan kehidupan yang harus
harus kita tempuh. Berbahagialah orang yang senantiasa mencari Tuhan. Berbahagialah orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, sebab ke dalam dirinya akan ada firman yang dari Tuhan yang menjadi petunjuk kemana dia harus melangkah. Apa yang harus dia perbuat? Memang inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita berbuat karena firman Tuhan. Kita berkata karena firman Tuhan. Kita berpikir karena firman Tuhan. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Itulah pengikut-pengikut Kristus. Dia akan berjalan sesuai dengan jalan yang Yesus tempuh. Bahkan ada seseorang yang berkata, sebagai pengikut Kristus, kita harus berjalan di mana telapak kaki Yesus sudah ada di depan kita. Tidak mengambil jalan pintas, tidak mengambil jalan lain, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Seperti ayat yang ke-6, Sakius pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Inilah yang harus kita perbuat. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang harus kita perbuat. Lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang harus kita perbuat. Perkatakanlah sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, untuk kata-kata yang harus keluar dari mulut kita. Dapatkah kita berbuat semua itu? Bisa, karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Allah. Kita perhatikan perjumpaan antara Sakius dan Yesus melahirkan perbuatan yang luar biasa. Kita perhatikan ayat yang ke-8. Namun Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Inilah perubahan yang nyata dalam kehidupan Sakius. Setelah dia percaya, setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berkata, aku akan memberikan hartaku, setengah milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Ada sikap perbuatan yang nyata. Tidak hanya omong doang. Tidak hanya omong kosong. Aku sebagai orang percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku harus berbuat ini, aku harus berkata ini, tetapi tidak dilakukan. Bukan demikian kehidupan yang Yesus inginkan. Bukan kehidupan yang demikian yang Yesus inginkan ada dalam kehidupan kita. Yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita, dengar dan lakukan firman Tuhan. Yang Yesus inginkan ada tekad, ada niat dalam kehidupan kita untuk melakukan firman Tuhan. Sakius berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Taurat, ada orang yang percaya kepada Allah. Orang-orang Yahudi yang hidup miskin. Lalu ada ketetapan dalam hukum Taurat bahwa orang-orang yang mempunyai harus memperhatikan orang miskin. Harus membagikan apa yang dia miliki kepada orang miskin. Supaya orang miskin dapat terus bertahan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan kata lain, Sakius belum percaya kepada Yesus. Tetapi setelah dia percaya, dia langsung melakukan firman Allah. Tidak menunggu berhari-hari untuk melakukan firman Allah. Tidak menunggu berbulan-bulan untuk melakukan firman Allah. Begitu dia mendengar Yesus berkata, "Aku mau singgah di rumahmu. Aku mau menumpang di rumahmu." Di sana Sakius dan Yesus berbicara. Ketika berbicara, lahirlah firman dalam kehidupan Sakius. Ketika firman lahir dalam kehidupan Sakius, maka Sakius melakukannya. Sakius mengumpulkan harta, baik dalam bentuk kejahatan. Karena misalnya, seharusnya dia memungut pajak 100.000 bagi seseorang. Tetapi dia berbuat jahat. Dia memungut pajak 500.000 bagi seseorang. Itu kejahatan. Itu namanya mengambil milik orang lain. Itu kejahatan. Sakius berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Artinya, dulu perhatian Sakius terhadap hal-hal yang jasmani, terhadap uang, harta, kekayaan, dan kehormatan. Kini, setelah Sakius menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perhatiannya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus ku perbuat? Inilah kehidupan orang percaya yang harus ada dalam kehidupan kita. Penyangkalan diri, memikul salib. Bagaimana supaya Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita? Bukankah nanti orang-orang miskin yang berkata, hebat, Sakius percaya Yesus, lalu dia membagikan hartanya kepada kita. Kalau bukan karena Yesus, nggak mungkin Sakius melakukan itu. Kemudian orang-orang yang diperas juga terheran-heran, wah, Sakius hebat, dia mengembalikan uang yang dia peras dari diriku. Kalau bukan Tuhan Yesus, tidak akan mungkin dia melakukan semuanya itu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mengapa Sakius langsung ada perubahan, ada tindakan nyata untuk melakukan firman Tuhan? Sakius berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12, 9 ayat 5, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Dalam Yohanes pasal 3 ayat 21 dikatakan, barang siapa melihat terang, barang siapa menerima terang, dia akan melihat kejahatan di dalam dirinya. Dia akan melihat kekosongan di dalam jiwanya. Jadi Sakius berbuat di dalam ayat yang ke-8 karena dia diterangi oleh Tuhan Yesus, sehingga dia bisa melihat kejahatan yang ada di dalam dirinya. Seseorang akan sadar tentang kejahatan di dalam dirinya. Seseorang akan sadar akan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan jika Yesus hadir di dalam dirinya. Sebab Yesus adalah
kebenaran. Orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran pasti akan membuang segala hal yang tidak benar. Orang yang hidup di dalam kebenaran pasti akan menyingkirkan hal yang tidak benar di dalam kehidupannya. Orang yang hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran, dia tidak akan tenang jika ada bagian-bagian kehidupan yang tidak benar di dalam kehidupannya. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Yesus mencari orang-orang yang seperti Sakius, orang-orang yang mempraktikkan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saya berdoa bagi kita semua agar kita menjadi orang-orang yang mendengar dan mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Yesus katakan, jika engkau melakukan firman-Ku, maka orang akan memuliakan Allah lewat kehidupanmu. Bukankah Allah ingin supaya dunia memuliakan Dia? Lewat siapa? Lewat kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya hidup sesuai dengan firman Allah, itulah waktu dunia memuliakan Allah lewat kehidupan kita. Mari saudara, miliki kerinduan, aku harus hidup sesuai dengan firman Allah. Aku harus mendengar dan melakukan firman Allah. Aku harus hidup menjadi terang bagi orang lain, menjadi garam bagi orang-orang lain. Supaya lewat kehidupan kita yang penuh dengan firman, dunia dapat melihat bahwa ada Allah di dalam diri kita. Ada pengubah kehidupan di dalam kehidupan kita. Lebih dekatlah kepada Tuhan. Nantikan Tuhan senantiasa lebih rajin berdoa, lebih rajin baca Alkitab, lebih rajin menyembah Tuhan. Supaya Tuhan selalu hadir dan berfirman dalam kehidupan kita. Sehingga kita berjalan di tahun 2025 ini ada penuntun dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan menjadi orang yang kehilangan arah di tahun 2025 ini. Tetapi kita akan menjadi orang yang terus berjalan maju ke depan. Karena ada petunjuk dari Tuhan tentang apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Petunjuk dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, apa yang harus dilakukan. Jika ada firman, lakukanlah itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua terhadap anak-anak. Jika ada firman, lakukanlah itu. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Jika ada firman, lakukanlah itu. Maka damai sejahtera akan hadir dalam kehidupanmu. Damai sejahtera akan terus beserta dengan kita. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kehidupan kita semua. Sekian firman Tuhan. Makanya
Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah. Cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.